Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca ummul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan dan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan ini pada hari kelima. Insyaallah kita akan memulai acara ini dan kita akan mengawali dengan tilawah Quran terlebih dahulu. Insyaallah yang akan membaca Al-Quran Saudara Agus. Ya. Silakan Agus. Baik Pak, apakah suara saya terdengar jelas Pak? Ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tilawah Al-Quran itu tadi telah dibacakan. Mungkin rahmatullah pada kesempatan ini kita sudah bergabung dengan kita Dr. Iman Permana. Beliau adalah spesialis anak, dokter spesialis anak yang saat ini bertugas di beberapa rumah sakit di Cirebon. Dan itu beliau juga adalah pengurus kami Jabar. Kami ini semacam perkumpulan para dokter muslim ya di Indonesia
dan memiliki cabang di semua wilayah di Indonesia. Topik yang akan kita bicarakan akan disampaikan oleh Pak Dr. Iman pada sore hari ini, jelang berbuka ya, sambil ngabuburit kita, adalah berkenaan dengan bagaimana kita menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Jadi, alhamdulillah pandemi sudah mulai melanda ya, katanya Dr. Iman ya. Mudah-mudahan sudah hilang atau mungkin jadi ya pandemi lagi. Walaupun itu katanya menunggu ketetapan dari WHO. Kalau tapi ya saya kira kita tetap menjaga kewaspadaan ya, kita, keluarga dan masyarakat sekitar kita. Nanti Pak Dr. Iman akan menyampaikan juga terkait dengan hal ini dan juga terkait dengan hal-hal yang lain ya, karena Ramadan ini momentum yang sangat baik sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan hati dan juga kesehatan kita ya. Kalau tidak salah ada sebuah yang mengatakan saumlah biar untuk biar kamu sehat gitu ya. Jadi ada dampak kesehatan dari saum. Baik, saya kira kita dengarkan atau simak bersama kajian dari Pak Dr. Iman Permana. Padahal Pak Dr. Iman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bincang-bincang sore kajian barangkali ya, Pak Taufik ya, terkait menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Saya izin berbagi share screen ya. Sudah bisa tampil belum? Ya, sudah. Mungkin sebagai pendahuluan ya, saya sampaikan beberapa hal yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa dalam konteks menjaga pola kehidupan yang sehat, sudah ada contoh yang sangat luar biasa pada diri Rasulullah. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 disebutkan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan atau uswah hasanah ya, yang terbaik, yang tentu dalam berbagai aspek termasuk dalam bagaimana cara beliau menjaga kesehatannya sepanjang hidupnya ya. Dan dalam kitab hadis Bukhari ada hadis yang menyebutkan dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, ini yang pada saat ini dalam situasi pandemi yang sudah mulai membaik, tentu kita juga akan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan kita dan juga memanfaatkan waktu-waktu kita dengan efektif dan efisien ya. Dan dalam ayat yang sangat sering diulang ada ungkapan auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ya, ketakwaan ini tentu dimensinya sangat banyak dan untuk sampai kepada ketakwaan yang seperti diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini menjadi huda ya, petunjuk dan pembeda antara yang hak dan batil ya. Dan ini adalah salah satu saya membuat satu rangkuman ya dari ayat yang di dalamnya janji Allah pada orang-orang yang bertakwa yang
di dalamnya ada irisan antara kesuksesan yang diraih oleh orang yang bertakwa yang dicetak di bulan Ramadan ini dengan keseluruhan maqasid syariah ya. Yang tentu maqasid syariah ini ternyata di dalamnya kelimanya ini sangat linier dengan sektor atau aspek kesehatan ya. Kalau kita lihat definisi kesehatan atau sehat adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan ditambah spiritual sehingga produktif secara sosial ekonomi. Ini definisi gabungan antara WHO dengan yang dipakai di Indonesia di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dan tentu dalam momentum Ramadan ini sangat kontekstual ya, ketika kita bisa mengoptimalkan, menyelaraskan seluruh aspek ketakwaan ini dengan aspek kesejahteraan yang dalam arti luas meliputi aspek kesehatan ya. Fakta empiris di Indonesia tentang kondisi kesehatan masih cukup memprihatinkan. Ini di riset kesehatan dasar tahun 2018 ya, masih banyak problem baik di penyakit menular, penyakit tidak menular maupun penyakit kejiwaan atau mental. Dan dari data-data yang ada ya hampir seluruhnya penyebab kematian ini berkaitan dengan penyakit metabolik ya, yang tentu bersumber dari berbagai hal kaitan dengan pola hidup sehat. Salah satu yang cukup meningkat tajam adalah stroke ya, 21% dari total seluruh kematian di Indonesia. Demikian pula dari sisi pembiayaan, kita mengenal ada penyakit katastrofik yaitu yang berbiaya tinggi, dan itu di dalamnya juga sama tadi penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi di atas ya. Ada stroke, penyakit jantung, kemudian gagal ginjal. Ini dengan 3 besarnya ada di stroke dan kardiovaskuler ini 2 besar. Selanjutnya ada cancer ya. Situasi ini tentu membuat kita juga perlu mereview kembali cara kita menjalani hari-hari kita dalam konteks menjaga kesehatan ya. Dan dalam konteks perspektif Islam, tadi disampaikan bahwa tegaknya maqasid syariah ini identik dengan tegaknya semua unsur penting bagi kesehatan yang dibangun secara kolektif dari individu-individu bertakwa. Jadi kalau dikaitkan tadi la'allakum tattaqun, tattaqun ini adalah satu keadaan yang menurut beberapa ahli tafsir terus kontinu ya, sepanjang tahun bisa kita pelihara. Demikian pula dalam konteks kesehatan tentu kita harus punya pola yang dibangun oleh masing-masing individu yang kemudian ketika secara kolektif akan meningkatkan derajat kesehatan satu masyarakat ya. Dalam konteks perspektif Islam tentu kesehatan ini adalah juga dalam hadis riwayat Bukhari ya, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum masa sakit dan waktu hidupmu untuk mempersiapkan kematian. Tentu semua kondisi kesehatan kita akan dipakai untuk produktif dalam beribadah dan menghasilkan karya-karya yang banyak disebutkan dalam Al-Quran ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian bahwa kematian dan kehidupan ini diciptakan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya ya. Dalam Quran surat Al-Mulk disebutkan seperti itu. Jadi dalam konteks sehat secara konseptual, derajat kesehatan masyarakat ini dalam teori klasik yang disampaikan oleh Bloom ya, ini juga bisa berkaitan dengan yang tadi konseptual dalam Islam bahwa pola hidup individu kemudian kondisi lingkungan ini merupakan 2 faktor yang terbesar berpengaruh kepada kondisi kesehatan seorang individu dan masyarakat ya. Jadi kalau di tingkat fardiyah atau personal, pola hidup
memegang peranan 30%, kemudian yang secara komunitas bersama lingkungan itu 40%, jadi total 70% ya. Dalam konteks contoh dalam kesehatan global pandemi kemarin ya, bagaimana perilaku individu yang kemudian bersamaan dengan faktor-faktor lingkungan, setting lingkungan ya, ventilasi, durasi, dan jarak itu akan sangat berpengaruh terhadap penanganan yang efektif dan efisien dari pandemi. Dan demikian pula untuk kondisi penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, secara konseptual kesehatan masyarakat ini tujuan akhirnya tentu mewujudkan pencegahan penyakit, peningkatan usia harapan hidup, peningkatan nilai kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi dengan melalui beberapa proses. Nah, inilah yang secara hierarki di individu yang kemudian menciptakan sistem kesehatan masyarakat yang baik seperti yang tadi dari 4 faktor yang ada ya. Faktor genetik dan faktor pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif sebetulnya secara konseptual porsinya itu lebih kecil, tetapi saat ini masyarakat di kita preventif promotif masih kurang, sehingga ketika sakit itu yang didahulukan adalah kuratif, sementara preventif promotifnya masih tertinggal ya. Ini yang kaidah yang sama-sama kita kenal ya, bahwa preventif itu sebetulnya lebih baik daripada pengobatan, atau di dalam kaidah usul fikih al-wiqayah khairum minal ilaj. Jadi pencegahan yang bersifat promotif tentu lebih utama sebetulnya kalau kita bisa lakukan, dan ini terkait dengan pola hidup sehat kita ya. Nah, dalam konteks Ramadan, menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini tentu kita yakin betul secara keimanan bahwa di bulan Ramadan ini ada banyak janji Allah yang sudah disampaikan, diantaranya bahwa amal kebaikan yang dijanjikan oleh Allah bisa dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali saum bisa jauh lebih dari itu. Adapun hikmah kesehatan dari Ramadan ini itu adalah ikutan ya, tentu akidah bahwa kita beriman atas perintah Allah dan menjalaninya dengan sepenuh keimanan, itu adalah yang utama, dan dibalik itu banyak hikmah yang salah satunya adalah aspek kesehatannya. Kemudian keagungan saum ini juga dinisbatkan ya, bahwa ibadah yang tidak terlihat sehingga tidak bisa dipersaksikan manusia lain tapi langsung oleh Allah. Dan dalam konteks itu ada beberapa teori, salah satunya ini ya, kekuatan fitrah, bahwa aspek spiritual dalam menentukan kondisi akhir kesehatan itu memegang peranan cukup dominan ya, 50%. Baru setelah itu fisik, emosional, mental, dan fisik. Dan saum ini tentu akan mempengaruhi keseluruhan dimensi dari keempat dimensi ini ya, spiritual, emosional, mental, maupun fisik. Dan ini adalah contoh terbaik yang tadi sudah disampaikan, ada uswah hasanah bahwa Rasulullah hanya sakit 2 kali sepanjang hayatnya, dan apa yang dilakukannya adalah menjaga pola hidup sehat melalui upaya-upaya preventif, tidak mengutamakan upaya yang sifatnya kuratif ya, seperti umumnya manusia modern sekarang. Walaupun di era pandemi ini juga kesadaran untuk kembali kepada pola hidup sehat mulai bangkit, dan mudah-mudahan Ramadan yang pandeminya sudah mulai melandai ini bisa membuat kita mereview kembali ya pola hidup kita. Dan tentu menjaga atau melatih kembali pola hidup sehat saat Ramadan ini, kita perlu meninjau kembali bagaimana pola makan kita, pola aktivitas fisik kita, pola tidur, kemudian manajemen stres, dan tidak lupa karena kita masih dalam situasi pandemi ya. Kalau istilah yang kemarin dipopulerkan, saat ini kita masuk ke fase pra-endemi ya. Pra-endemi ini
tentu protokol-protokol yang ada berkaitan dengan kesehatan tetap kita jaga. Dalam beberapa hadis, walaupun agak diperdebatkan kesohihannya ya, sumutasihu, tapi ada kaidah juga bahwa ketika satu hadis yang doif atau lemah, tetapi didukung oleh dalil-dalil yang lain menuju kemaslahatan, bisa kita pegang ya bahwa saum ini akan membuat kita sehat. Dan dalam hadis yang sahih dari riwayat Muslim disebutkan perut adalah rumah penyakit dan pengaturan makanan adalah obat utamanya. Jadi salah satu yang betul-betul berubah secara drastis adalah pola makan kita selama Ramadan ini. Ya, kalau di kategorikan mungkin termasuk intermittent fasting ya, saum yang dalam jangka lama antara 12 sampai 14 jam. Saum terpendek itu mungkin sekitar 11 jam ya. Di beberapa negara ada yang 11 jam, ada yang terpanjang sampai 18-19 jam mungkin. Dan itu masih dalam rentang fisiologis toleransi daya tahan manusia untuk menahan lapar ya. Nanti akan kita bahas. Dan dari sisi ilmu faal, komposisi tubuh manusia ini sebagian besar adalah air, kemudian ada lemak, protein, mineral, ya. Dan ini tentu akan berpengaruh kepada kebutuhan yang kemudian dibutuhkan oleh seorang individu untuk menjalani aktivitasnya. Dan semua ini aktivitas-aktivitas yang diperlukan oleh individu, oleh manusia untuk tumbuh, kemudian membentuk struktur tubuh, regenerasi sel, semuanya membutuhkan nutrisi. Dan kita wajib makan ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Jika kita tidak makan maka tidak akan bisa beraktivitas dan otomatis juga tidak akan bisa beribadah ya. Jadi makan ini adalah salah satu yang kita butuhkan untuk menegakkan ibadah yang baik. Dan tentu dalam konteks pola makan yang sehat, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat ya, yang paling terkenal ya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya, harus seimbang dan tidak boleh kita berlebihan. Keseimbangan ini kalau asupan kemudian berlebih daripada penggunaannya maka akan terjadi resiko obesitas. Apabila dia kurang maka akan gizi buruk ya, malnutrisi. Jadi baik kekurangan maupun kelebihan ini ada masalah ya. Kalau kita over maka akan terjadi berbagai masalah sindrom metabolik yang kemudian menjadi penyebab tadi ya, hampir 5 sampai 8 besar penyakit yang menjadi penyebab kematian di Indonesia adalah disebabkan oleh sindrom metabolik yang bermula dari pola makan yang tidak baik. Pengaturan pola makan ini tentu perlu kita jaga kehalalannya, kemudian yang toyib, ya toyib tadi bersih, bergizi, layak konsumsi dan tidak berlebihan tentu ya. Dalam Quran surat Abasa kita bisa lihat bahwa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fal yang duril insanu ila ta'ami. Kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan kita ya. Dan kalau kita perlihatkan atau kita kaji runut satu persatu dari ayat 24 sampai 32 ini ya, ini adalah tuntunan Allah terhadap zat gizi lengkap ya. Jadi zat gizi lengkap yang sesuai dengan komposisi kebutuhan yang tadi saya sampaikan di awal ya. Perhatikan makananmu, ada air, ada biji-bijian ya, berupa padi-padi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, zaitun, kemudian pada ayat ketiga satunya buah-buahan, kemudian binatang ternak, protein hewani. Dan ini menjadi satu petunjuk yang bisa kita lihat ya, bagian dari ijazul Quran bahwa Allah memberi petunjuk dalam bentuk ayat yang secara rima bahasa Arab sastranya sangat tinggi, juga ke dalam kandungan isi ilmiahnya juga sesuai dengan apa yang dikaji belakangan ya.
Jadi zat gizi lengkap, ada bahan makanan sumber energi, karbohidrat, lemak, kemudian protein hewani, nabati, ini merupakan zat yang kita butuhkan dan sebisa mungkin kita harus mengkonsumsinya secara seimbang dan tidak berlebihan. Nah, fungsi makanan pokok dan makanan cemilan, nah ini yang jadi masalah ya di kita. Kita seringkali dalam prakteknya, ya termasuk saya barangkali masih perlu berlatih juga ya, untuk bisa mengatur kembali pola makan. Di luar bulan Ramadan, idealnya sebetulnya pembagian makanan ini konsumsi makanan pokok dikonsumsi 3 kali, cemilan dikonsumsi 2 kali, dan yang dimaksud cemilan itu dalam konteks ilmu gizi yang betul, ya mungkin nanti ahlinya ada Dokter Gaga, ada Dokter Dimas ya di pro kami ada beberapa yang jauh lebih ahli dari saya, tetapi ini secara rangkumannya sebetulnya kita berlatih ya, untuk bisa setelah bulan Ramadan juga nanti ketika kita di bulan Ramadan bisa mengendalikan, maka kita begitu Syawal nanti juga bisa berlatih kembali nih mengatur komposisi makanan yang tidak berlebihan, yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dengan catatan konsisten, diatur porsinya, kemudian tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat ya seperti gorengan ya, mengandung lemak yang tinggi dan dikonsumsi dengan waktu yang sembarang, apalagi kalau kemudian dikonsumsi lewat tengah malam atau mendekati tengah malam, ya itu sangat tidak dianjurkan. Nah, dalam konteks Ramadan kita dilatih untuk memperbaiki metabolisme ya dengan mengatur kembali ya. Ada 4 fase lapar ya dalam konteks saum ini biasanya hanya sampai dengan durasi waktu antara 11 sampai 19 jam itu sampai pemecahan cadangan lemak ya. Jadi lapar yang timbul biasanya ketika secara fisiologis bagi yang tidak terbiasa saum sebelumnya itu diadaptasi dalam waktu 3 sampai 4 hari ya. Masih terasa, tapi lewat 4 hari 5 hari sudah bisa mengadaptasi, dan ini sampai ke pemecahan cadangan lemak ini waktunya kurang lebih antara 11 sampai 18 jam tadi ya, dengan berbagai efek positif untuk regenerasi sel dan berbagai peningkatan imunitas selama saum. Ini defisit energi, lapar karena metabolisme, dan ada kontraksi lapar ya. Kalau dalam konteks ilmu teori faal, ada kontraksi pada lambung yang terjadi 12 sampai 24 jam ya. Nah, geser. Ininya geser-geser ya. Ada problem sedikit sebentar. Mungkin dihapus saja. Nah, dalam tip dan trik yang praktis menjaga kesehatan di bulan Ramadan, ini ada salah satu flyer ya yang disampaikan di pro kami. Bagi yang masih merokok adalah kesempatan yang paling baik berhenti di bulan Ramadan ya. Membiasakan dengan disiplin, kemudian ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang lain, minum 8 gelas per hari, kemudian berbuka dengan yang manis dan melakukan aktivitas fisik ringan selama 30 menit. Nanti kita bisa bahas. Nah, ini untuk kebutuhan nutrisi, angka kebutuhan gizi laki-laki lebih tinggi ya dari umumnya perempuan, dengan komposisi yang paling tinggi karbohidrat, kemudian lemak, protein dan serat, dan dipenuhi pada saat sahur dan berbuka. Nanti saya akan perlihatkan juga beberapa ininya ya. Nah, untuk saat sahur ini penunjang kinerja fisik saat saum yang dianjurkan adalah karbohidrat cerna lambat yang tinggi protein, kemudian cukup lemak dan tinggi serat. Jadi idealnya dalam melaksanakan sahur ini
kebutuhan kalori maupun komposisinya lengkap ya. Jadi tidak hanya karbohidrat banyak atau protein banyak, tetapi berimbang dengan kebutuhan yang tadi ya. Yang paling tinggi karbohidrat, kemudian berikutnya lemak dan protein, dan tidak lupa juga serat. Kemudian nutrisi saat berbuka, ini adalah pemilihan untuk menghindari sampai kepada yang tadi ketosis itu ya. Kalau ketosis kan menyebabkan kondisi lemas, kemudian bisa sampai pingsan ya kalau laparnya berlebihan sampai melewati batas ambang pemecahan benda keton. Nah, untuk pemulihan dan menghindari keadaan ketosis itu, maka makanan pembuka terbaik adalah karbohidrat yang cerna cepat, yang mengandung air banyak, yang digabung dengan elektrolit. Dan ternyata menurut penelitian yang terbaik itu memang adanya di rutob, kurma muda yang basah ya. Makanya di hadis riwayat Ahmad ini sangat sesuai dengan apa yang ada secara faal ya. Yang terbaik itu rutob, kemudian kalau tidak ada maka kurma kering. Nah, jika kurma kering tidak ada maka minum dengan 1 tegukan air. Baru setelah itu, setelah yang pertama saat berbuka, kemudian nanti dilanjutkan setelah sholat maghrib barangkali ya, makanan dengan porsi sama dengan saat sahur. Kemudian yang berikutnya setelah pola makan yang kita atur dalam bulan Ramadan ini juga adalah pola aktivitas fisik ya, aktivitas lama dan intensitasnya, kemudian jangan lupa pula kebiasaan olahraga jangan dihentikan selama bulan Ramadan ini. Nanti akan kita bahas juga pola aktivitasnya, kemudian nanti ada pola tidur, yang akan dibahas lebih rinci. Nah, contoh aktivitas rutin pilihan bisa aktivitas fisik yang terukur seperti jalan cepat 30 menit per hari selama 5 hari per minggu, berjalan kaki cepat. Ada beberapa pilihan ya, ini contoh aktivitasnya. Tapi yang kita harus hindari adalah jangan sampai selama Ramadan ini ada penurunan aktivitas fisik. Yang biasa berolahraga jangan dihentikan, karena ketika kemudian kita menghentikan 3-5 hari akan berefek negatif ya. Ini adalah beberapa keadaan yang terjadi jika kita melakukan inaktivitas atau imobilisasi. Jadi idealnya kita tetap melakukan aktivitas fisik berolahraga selama bulan Ramadan sehingga terjaga dari akibat-akibat negatif. Sampai 3 pekan itu bisa penurunan 50% kekuatan otot kalau kita sama sekali tidak melakukan mobilisasi. Memang permasalahan olahraga saat saum ada ancaman kekurangan gula, kekurangan cairan, atau ancaman laktat yang tadi ya, yang pemecahan berlebih sehingga mudah lemas atau sampai pingsan tadi. Nah, pengaturannya sebagai solusi adalah pengaturan waktu dan intensitasnya. Jadi idealnya aktivitas fisik olahraga ini dekatkan dengan waktu loading ya, apakah dengan sahur atau waktu berbuka atau setelah berbuka. Pilihannya nanti akan disampaikan ya, pertahankan di intensitasnya tidak boleh berlebihan, sekedar untuk aerobik ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan ringan dan sedang dalam aktivitas, dan pertahankan di bawah kebutuhan rehidrasi di bawah 2%. Jadi jangan sampai kita melakukan olahraga yang membuat berat badan kita turun lebih dari 3% kebutuhan hidrasi. Nah, alternatif waktu olahraga saat saum yang menurut ilmu fakal dan olahraga ya, setelah subuh, sebelum maghrib, atau setelah tarawih dengan berbagai kelebihan kekurangan masing-masing ya, tentu disesuaikan dengan berbagai kebutuhan aktivitas yang lain. Ada yang lebih menyukai dilakukan sebelum maghrib, begitu selesai sekitar 30 atau 45 menit sebelum maghrib selesai bisa langsung loading dengan cairan ya, sehingga terhindar dari dehidrasi. Atau ada juga yang memilih selesai tarawih ya, sebelum tidur, itu juga bisa dilakukan aktivitas ringan sampai sedang. Nah, prinsip utama pemulihan pasca olahraga melakukan renutrisi dengan suplai energi untuk otot, kemudian cairan, dan optimalkan recovery-nya juga ya dengan teknik recovery yang baik
istirahatnya. Dan yang paling penting juga perhatian terhadap ini minum minimal ya 8 gelas per hari. Kalau kita melakukan aktivitas olahraga sampai sedang mungkin bisa ditambah sampai 3-4 gelas ya. Jadi kurang lebih 2 liter per hari ya kalau dalam panduan yang juga disampaikan oleh Kemenkes. Ada aturannya tuh ya, 1 gelas saat berbuka, kemudian 1 gelas selepas sahur, setelah bangun tidur, 1 gelas setelah makan malam, ya, dan sebelum tidur terakhir. Nah ini adalah prinsip aktivitas fisik dan berolahraga selama Ramadan dan sebetulnya berlaku juga di bulan-bulan lainnya ya. Frekuensi itu idealnya rutin 5 kali per pekan minimal, kemudian intensitasnya sedang, waktunya 30-60 menit per hari dan tipenya yang aerobik yang tidak sampai kemudian mengakibatkan kondisi yang ketosis tadi ya. Bagi yang terbiasa bisa ditambahkan beberapa aktivitas untuk penguatan otot ya 2 hari dalam seminggu dan ada beberapa yang bisa sampai moderate intensity ya. Kalau ya ini nanti berhubungan dengan daya tahan dan kebiasaan sebelumnya. Tetapi pada intinya selama bulan Ramadan ini dalam konteks menjaga kesehatan, olahraga ini jangan dihentikan gitu ya. Bentuknya boleh bersepeda, lari ya. Nanti kita bisa ukur kekuatan masing-masing. Dengan ukurannya adalah ringan, sedang, berat ini kita bisa mengukur menggunakan prosentase denyut nadi maksimal. Ini adalah salah satu aspek teknis praktis gitu ya. Ketika kita berolahraga dikategorikan ringan kalau kita mencapai 60% denyut nadi maksimal, kalau sedang 70%, yang berat itu 80%. Kita tidak dianjurkan selama sahur melakukan aktivitas yang menyebabkan denyut nadi kita sampai 80% denyut nadi maksimal. Denyut nadi ini dengan teknologi saat ini banyak ya jam tangan yang sudah bisa mengukur denyut nadi. Jadi kita tidak perlu lagi secara manual. Tapi kalau ya, sudah terbiasa dengan manual, ya bisa menghitung dalam hitungan 1 menit frekuensi denyut nadinya berapa kali. Nah, untuk menghitung denyut maksimal ini ada rumusnya ya. Denyut nadi maksimal itu 220 dikurangi usia. Nah, misal contoh ini ada usia 35 tahun, denyut maksimalnya 185. Nah, ketika kita melakukan olahraga dalam 30 menit, nah di 15 menit pertama kita ukur. Kalau kita sudah dalam suatu aktivitas lari yang misalnya cukup waktunya 15 menit diukur, kalau sudah melewati 130 ya kita harus menyetop ya, itu termasuk kategori sedang. Nah, kalau dalam aktivitas ringan cukup sampai 60% dari maksimal. Jadi kita bisa mengukur jangan sampai aktivitas olahraga kita menyebabkan jatuh kepada kondisi denyut nadi yang maksimal 80% ya, tidak tergolong kategori berat jadinya. Jadi tips beraktivitas fisik saat puasa ini khususnya dalam konteks berolahraga tadi, jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk tidak beraktivitas fisik ya, karena tadi apalagi kalau sampai 3 pekan kita tidak melakukan aktivitas fisik berolahraga khususnya, maka akan banyak dampak negatif bagi keadaan fisik kita, termasuk sampai tadi ada pengurangan otot ya, masa otot itu tadi. Anjurannya 30 menit per hari dengan aktivitas fisik intensitas ringan seperti jogging atau berjalan cepat. Tentu saat beraktivitas harus paham dengan kondisi tubuh, ketika sudah lelah jangan dipaksakan. Ini juga penting ya. Kemudian hal ketiga setelah pola makan dan pola aktivitas fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah pola tidur, istirahat. Ini adalah beberapa teori ya bahwa dalam tidur yang optimal akan ada kerja hormon yang maksimal, terutama kortisol, kemudian keseimbangan oksida nitrat dan
brain derived neurotrophic factor atau BDNF ini adalah satu zat di saraf yang menentukan untuk daya ingat, kewaspadaan, kemudian pencegahan ke pikun gitu ya. Dan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Muzammil sudah disebutkan ya bahwa tidur yang ideal itu kurang lebih lah antara nisfahu awinkus minhu kolila, setengah dari malam ya, atau bisa ditambah atau dikurangi sedikit. Dan di ayat berikutnya ya ini adalah kebiasaan yang akan sangat efektif dibangun selama di bulan Ramadan ini tentu ya, kaitan dengan pola tidur ini. Kita membiasakan baca Quran juga di akhir malam ya, tentu dengan ritme yang setiap orang punya ritme masing-masing, tapi secara teoritis di dunia kedokteran Fa'ali pun sama, bahwa tidur ideal itu antara 6 sampai 8 jam ya. Ada yang menyebut 6 sampai 7 jam. Jadi kalau disebut setengah malam ini 6 jam ya boleh dikurangi maksimal sekali mungkin 5 jam ya, 5 sampai 8 jam. Dengan pola tidur yang baik tentu akan menghasilkan keseimbangan hormonal maupun keseimbangan aspek-aspek yang lain yang positif untuk perkembangan keseluruhan kesehatan kita ya. Berikutnya bagian dari pola hidup sehat adalah manajemen stres, dan dalam Ramadan ini kita banyak sekali momentum untuk endorfin releaser ya. Jadi keseimbangan antara ibadah-ibadah wajib, sholat sunnah dengan berbagai fadilah pahala yang disediakan oleh Allah, termasuk saumnya juga, dan membaca Quran serta zikir ini akan menyeimbangkan seluruh aspek yang tadi emosional, fisik, dan mental. Dan tentu momentum Ramadan tahun ini yang juga pandeminya sudah mulai relatif melandai gitu ya. Kita sudah kembali lagi beraktivitas sosial, komunitas olahraga juga beberapa sudah dimulai walaupun tetap dengan protokol kesehatan, tentu melengkapi keluarnya kita dari keadaan stres yang mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, di 2 Ramadan yang lalu kita sebagian terkena dampak kesehatan mental ini gitu ya. Dan stres dan kecemasan ini cegah dengan zikir, syukur dan sabar, kemudian berpikir positif dan dihadapi. Kemudian jika perlu bantuan ya kita harus ada konseling ya, dan tentu dalam konteks itu kita juga membutuhkan adaptasi. Dan tidak kalah penting dalam manajemen stres ini adalah tentang mengendalikan amarah ya. Jadi setiap manusia tentu tidak lepas dari amarah, tetapi amarah ini harus dikendalikan, dan kita menempatkan marah ini kalau dalam konteks muslim tentu marah yang diperbolehkan diantaranya marah kepada kezaliman dan kebatilan ya. Terakhir, sebelum pola sehat untuk protokol pandemi ya, ini adalah petunjuk menjaga postur ideal ya. Ya kita perlu tahu apakah kita ini posturnya ideal atau tidak ya, perlu ada evaluasi nih. Idealnya saat sebelum Ramadan kita ukur berat badan kita, kemudian kita berusaha mencapai indeks yang normal ya, body mass index atau indeks massa tubuh yang normal. Ini yang normal itu antara 18,5 sampai 24,99. Jadi kalau sudah di atas 25 sudah mulai waspada. Jadi kalau ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini memiliki indeks massa tubuh di atas 25 ya, sudah mulai harus lebih mengetatkan ya. Berbagai aktivitas fisik harus lebih ditingkatkan, kemudian pola makan harus lebih diatur, lebih disiplin lagi, sehingga bisa mencapai indeks massa tubuh yang ideal antara 18,5 sampai 25. Yang terakhir adalah protokol kesehatan masa pra-endemi ya. Jadi belum endemi, sekarang ini masih pandemi, tetapi dengan situasi yang ada kasus sudah mulai melandai, kemudian tingkat
cakupan vaksinasi relatif sudah tercapai cukup baik ya saat ini, walaupun masih terus dikejar untuk beberapa segmen, terutama lansia. Tetapi situasinya jauh lebih baik dibanding 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Tetap pencegahan transmisi selama pandemi belum dinyatakan berakhir, kita tetap berusaha ya, mencuci tangan, menjaga jarak sebisa mungkin, memakai masker tetap dilakukan. Ketika kita memiliki gejala infeksi saluran nafas, maka kita berusaha juga tidak banyak beraktivitas dan membatasi ya mobilisasi maupun kerumunan. Nah, ini yang pernah saya sampaikan juga di forum kajian Aljabar beberapa bulan yang lalu ya, bahwa ada kewajiban tanggung jawab perorangan, ada tanggung jawab bersama dalam tetap ini harus kita sempurnakan ikhtiarnya ya. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan upaya efektivitas mengakhiri pandemi ini kita lakukan bersama, termasuk vaksinasi ya. Karena dalam efektivitas program di berbagai kajian ya tentang pandemi ini, yang paling efektif untuk eliminasi ini vaksin. Jadi ketika vaksin sudah tercapai cakupannya untuk komunitas dengan maksimal, maka akan mempercepat berakhirnya pandemi. Adapun hal-hal yang lain mengikuti dengan tingkat efektivitas yang lebih rendah, tetapi selama pandemi masih belum berakhir, masih tetap dilakukan ya. Ventilasi, durasi, jarak, sirkulasi yang baik, kemudian 3M atau 5M tadi tetap kita lakukan. Dan vaksinasi terbukti efektif mencegah dan melandaikan pandemi, dan bukti lain bahwa kematian yang terjadi pada gelombang terakhir ya, 69% terjadi pada individu yang belum divaksinasi lengkap atau bahkan yang sama sekali belum divaksin. Jadi peran vaksinasi untuk efektivitas dalam mengakhiri pandemi ini tetap harus dikejar ya, dan ini protokol 3T tetap dilakukan, kemudian vaksinasi COVID disempurnakan, walaupun sampai sekarang ini angka vaksinasi ya yang ada dari total sasaran yang paling masih harus dikejar adalah lansia. Lansia ini vaksinasinya masih 62%. Kalau yang segmen yang lain, apalagi tenaga kesehatan, itu sudah di atas 100% bahkan ya, karena ada dosis ketiga atau yang kemarin saat lonjakan ada vaksinasi booster tambahan. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, saat ini per 6 April ya kasus yang meninggal sudah sangat rendah, tetapi ya mudah-mudahan Ramadan ini menjadi berkah dan memang tidak terjadi lonjakan baru ya di 2 atau 3 bulan ke depan, terutama di mudik ya, dengan kondisi vaksinasi yang sudah maksimal, kemudian protokol juga sebisa mungkin saling mengingatkan tetap ya. Mudah-mudahan memang betul-betul masuk ke pandemi ini masuk ke endemi dalam beberapa bulan yang akan datang. Ini panduan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2022 sudah melonggarkan, tetapi tetap waspada. Bagi yang sakit sih tetap saja ya, sakit batuk pilek, anjurannya sih di rumah saja, tidak ke masjid, tidak beribadah berjamaah bersama yang lain ya. Adapun yang sehat kondisinya memungkinkan dan terutama sudah dilakukan vaksinasi ya, insya Allah bisa relatif lebih mobilitasnya lebih tinggi dibanding yang belum divaksin. Bagi lansia yang memang vaksinnya belum sama sekali ya tetap berlaku preventif lebih baik daripada kuratif ya, jadi sebisa mungkin dibatasi mobilisasi. Ini aturan bagi pelaku perjalanan ya yang dirilis 2 April kemarin. Jadi yang sudah vaksin sampai ketiga tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau antigen, walaupun tetap ya ketika ada bergejala ya kita tetap waspada. Kalau bisa sih tidak banyak berinteraksi dengan orang lain sampai keadaan kondisinya membaik.
Ini take home message-nya Pak Taufik, barangkali bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk melatih kembali pengaturan pola hidup individu dan masyarakat muslim, dan prinsip-prinsip utama tadi sudah kita sebagian saja tadi sudah kita kaji yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mengenai kesehatan. Jika diterapkan secara konsisten akan membawa dampak kesejahteraan paripurna bagi kita semua, dan keseimbangan peran individu dan kebersamaan kolektif untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan ya, baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu dan bisa menjadi awal untuk perbaikan kita sebagai individu dan masyarakat di sekitar kita. Demikian Pak Taufik yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dr. Tan Permana yang telah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana ya kiat-kiat gitu ya dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Tadi Iman di awal memulai dengan fakta ya tentang penyakit katastropik ya dok. Ya betul. Beberapa penyakit ya yang terkait dengan metabolisme 5 dari 8 ya. Penyebab kematian itu sindrom metabolik dari diantar stroke, kardiovaskular dan sebagainya. Ini mungkin juga mungkin terkait dengan fenomena COVID ya, dok. Jadi masih terjadi juga kematian-kematian orang yang mungkin dekat dengan kita yang kelihatannya sih sehat, tapi ternyata dia takdir Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ini ada kita seringkali tidak tahu ya Pak, misalnya seseorang atau kita mengidap penyakit tertentu baru kemudian ketika infeksi misalnya gitu, COVID terjadi pemberatan itu baru kemudian ketahuan bahwa wah ini ternyata ada jantung, ada diabetes apa segala macam. Mungkin bagaimana ya dok ya kita jangan sampai itu kejadian gitu ya. Artinya kita memang harus tahu kondisi tubuh belum ada penyakit seperti tadi infeksi COVID atau yang lainnya mungkin biar nggak terjadi morbid atau apa. Kan kadang kita merasa sehat aja, gimana dok kira-kira ini? Ya betul, dalam konteks pencegahan, saya langsung jawab ya Pak Taufik ya. Jadi dalam konteks pencegahan tadi, tentu dalam pola hidup sehat itu tadi yang 4 ya, plus 5 dalam konteks pandemi. Ada satu lagi yang mungkin saya tadi terlewat ya, adalah preventif dalam bentuk kita melakukan general check up berkala. Jadi kalau untuk yang di atas 40 tahun sebetulnya dianjurkan minimal setahun sekali ya kita mengecek kondisi jantung, darah rutin, kemudian beberapa indeks resiko yang berkaitan dengan kardiovaskuler terutama ya, kolesterol, LDL, kemudian HbA1c dan gula darah ya. Nanti kalau dalam screening itu ada yang mulai warning, maka kita harus betul-betul fokus untuk merubah pola yang berkaitan. Misalnya contoh untuk diabetes kan, kecenderungan diabetes ini karena pola hidup kita juga banyak minuman-minuman yang mungkin berkarbonasi, kemudian kadar gulanya tinggi gitu ya. Ketika ditemukan mulai ada gangguan, contohnya penaikan HbA1c. HbA1c itu indikator yang paling sensitif untuk untuk menilai kecenderungan diabetes ya. Kalau dia sudah mulai agak tinggi, maka kita harus betul-betul membatasi. Demikian pula kolesterol ya, LDL, HDL atau trigliserid. Begitu ada peningkatan sedikit ya kita harus menyesuaikan. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak ya tercegah dari kondisi mendadak gitu ya, mendadak tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke, tiba-tiba yang biasanya diawali oleh sindrom metabolik yang penaikan sedikit saja kita sudah harus melakukan modifikasi gaya hidup gitu. Jadi anjurannya 40 tahun ke atas 1 tahun sekali general check up.
Oke. Mungkin ya bagi teman-teman yang PNS, gitu, dosen, mungkin mudah-mudahan di kampusnya ada fasilitas itu ya, indera check up. Mungkin ya apa nih, beda usaha segala macam, mungkin yang tinggal kesadaran sendiri nih untuk apa namanya menjaga ya kesehatan. Kemarin itu sempat saya baca ada informasi banyak apa namanya supir-supir bis yang tensinya tinggi. Tensinya tinggi, dan ini kan bahaya, supir bis tensi tinggi gitu kan, nggak mau didahului, maunya kebut-kebutan, ini bisa terjadi kecelakaan gitu ya. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 25 menit untuk berdiskusi dengan Pak Dokter ini. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin saya persilakan dulu Pak Zain, Pak Zainal, kalau atau Pak Wawan, mangga silakan. Terima kasih Pak Taufik. Video Saya di bawah. ingin bertanya nih Dokter. Ini saya tertarik dengan lapar yang terkait dengan saum. Dan ada lagi satu konsep yang terkait dengan otopagi ya Dokter ya. Otopagi. Ya, siap. Ya, artinya sel untuk bisa mampu mengeluarkan racun itu ya Dok ya. Nah ini bagaimana penjelasannya Dok antara otopagi ini dengan saum Dok, supaya kita betul-betul apakah benarlah kita jadi rege gitu kalau saum itu juga racun juga hilang di dalam tubuh kita gitu, gimana nih Dok? Mungkin mohon penjelasannya Dok. Masih di mute Pak Dokter. Suaranya belum keluar Pak Iman. Dok, masih ke mute Dok. Ya, Tentang otofagi ya. Jadi memang dalam konteks saya juga perlu baca-baca banyak lagi mungkin ya Pak Taufik, dalam konteks teoritis detoksifikasi ya, dalam jadi dalam strata tadi tentang lapar itu, dalam beberapa fasenya kan ada fase setelah masuk ke fase kedua ketiga itu memang kemudian potensi racun dan kelebihan yang dalam bentuk metabolit aktif yang tidak bermanfaat itu akan relatif bisa didegradasi ya, dipecah sehingga menjadi berefek positif terhadap kondisi keseluruhan sistem hormonal, sistem daya tahan tubuh ya terutama, sehingga antibodi terutama yang berkaitan dengan interleukin itu meningkat, kemudian berefek positif dalam pertahanan defense mechanism bagi tubuh manusia saat dia melewati fase tertentu. Dan memang meningkat kalau dalam konteks saum Ramadan pernah ada penelitian meningkat setelah melewati hari ke-7 sampai hari ke-10 ya, peningkatan berbagai jenis kekebalan tubuh itu, sehingga kemudian pada jangka lebih lama antara 2 sampai 3 minggu itu mencapai tingkat imunitas yang optimal gitu. Jadi memang penelitiannya juga kalau di luar cukup banyak, di Indonesia masih cukup terbatas, tapi ada juga yang sudah sampai meneliti seperti itu. Iya, Pak Wawan ada tambahan? Masih di mute Pak Wawan. Mengenai lamanya Dok, otopagi itu terjadi dalam rentang berapa lama ya? Karena kan persoalan saum itu kan berapa besar, atau katakanlah kesehatan itu kan berapa besar nutrisi yang masuk ya, dan berapa lamanya gitu untuk bisa
menjadwalkan waktu makanan itu berhenti begitu, kalau nggak salah ya begitu. Nah kalau misalnya otopagi itu terjadi, apakah 1 hari ataukah tadi yang kata dokter bilang 1 minggu ya sudah mulai terjadi otopagi gitu ya bagi tubuh, sehingga racun-racun yang seharusnya masih ada dalam tubuh itu udah mulai dikeluarkan begitu. Yang waktunya gimana dok? Mengenai waktunya. Ya, rentang waktu awal itu autofagi awal biasanya di pekan pertama dan optimum di pekan ketiga masuk ke akhir pekan keempat, Pak. Jadi karena ya sesuai dengan siklus kita saum ya, Ramadan ini kan sebulan nih. Jadi optimalnya memang di akhir-akhir minggu keempat, jadi sekitar 21 hari sampai 30 hari sampai puncak detoksifikasi, setelah itu menurun gitu ininya. Jadi ritmenya seperti itu. Ya, baik. Ya, terima kasih dok. Ya. Bangga Pak Taufik, Butan. Tenang, Pak Wawan. Bangga, saya undang Pak Zainal dari Jogja nih. Pak Zainal silakan Pak. Oh ya baik Pak Taufik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter penyampaiannya. Sama-sama, Pak. Ya, saya ingin terkait tadi mengangkat situasi saat ini adalah pra pandemi. Tapi di waktu yang sama, saya informasi di TV Cina sudah mulai meningkat lagi. Ini tampaknya ada variasi. Ada enggak kajian tentang hubungan antara negara yang mayoritas atau mungkin banyak yang Muslim yang banyak menjalankan ibadah puasa yang itu ada kaitannya dengan perkembangan COVID-19 gitu ya, Pak Ustaz. Jadi maksud saya dulu seingat saya di awal-awal kita sangat bangga bahwa kita tidak kena pada waktu, karena dengan hipotesis bahwa kita mayoritas Muslim yang sholatnya tertib, wudunya tertib dan sebagainya, tapi ternyata juga kena. Apakah juga ada kajian tentang pelaksanaan kita sebagai seorang Muslim yang sholatnya, puasanya dan sebagainya. Kita ini kan sudah masuk ke 3 kali puasa tidak salah oleh tadi. Apakah sudah ada kajian terhadap pengembangan situasi COVID-19? Yang pertama, yang kedua satu lagi, ada nggak kajian proses vaksinasi dengan puasa gitu ya? Apakah ada korelasinya gitu? Orang puasa itu orang vaksin itu perlu disiapkan sebelum vaksin itu perlu puasa gitu. Dalam konteks tadi, puasa itu salah satunya adalah melakukan detoksifikasi. Terima kasih Pak Dokter, Pak Ustadz. Betul, Pak Dokter. Kalau kajian terkait itu, saya mungkin harus beberapa teman di beberapa negara yang ilmuwan Muslimnya cukup concern, ada kalau tidak salah, cuma publikasinya saya juga belum baca ya. Belum keluar rilis akhir publikasi ilmiahnya gitu. Cuma artinya di komunitas Muslim dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, dengan pola hidup yang mungkin ya memang tidak mudah ya, karena ini penelitian komunitas kan. Tapi sejauh ini saya belum menemukan produk penelitian seperti itu ada di komunitas dokter Muslim dunia. Itu ada organisasinya di FIMA, sudah ada yang mengkaji, tetapi rilis hasilnya tuh belum final gitu. Baik. Kemudian yang kaitan dengan vaksin dan puasa ini juga sama ya, karena vaksinasi sendiri kan penelitian sampai harus serosurvei itu butuh waktu ya, dari sejak dilakukan vaksin, dan kita juga kejar-kejaran waktu. Nah, konteks efek puasa dengan orang yang divaksin, kemudian orang yang divaksin tanpa puasa dibandingkan, itu juga mungkin agak teknisnya agak susah ya. Itu. Baik, terima kasih Dok. Ya, Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Zainal. Saya lupa ya, pernah lihat di YouTube atau baca gitu ya, jadi satu artikel yang menghubungkan antara rendahnya beberapa
beberapa jenis penyakit di daerah Timur Tengah ini dibandingkan dengan di daerah Eropa. Dan kemungkinan itu terkait dengan tadi pola hidup umat Islam ya. Artinya tidak makan babi. Untuk penyakit tertentu ya, penyakit tertentu ya. ya. Saya lupa penyakitnya apa gitu, apa overweight atau stroke gitu ya. Karena kan kita misalnya alkohol aja kan, misalnya kita tidak mengkonsumsi alkohol itu kan sudah merupakan satu apa ya hal yang sangat positif bagi kesehatan kita dibandingkan dengan masyarakat non Muslim itu yang mereka mabuk-mabukan itu kan yang diserang otak gitu ya, otak ya sel-sel otak kayak gitu. Cuma saya juga lupa itu berapa jenis penyakitnya yang terkait ini yang tidak ditemukan di apa namanya atau sedikit ditemukan di negara-negara Arab ya dibandingkan dengan di negara-negara Eropa. Cuman memang kalau di kita itu ya tadi Islam ini ajarannya udah bagus tapi mungkin implementasinya masih belum ya. Implementasinya masih belum gitu. Kalau misalnya kita menjaga kebersihan kesehatan yang itu an-nazafatu minal iman kan sebenarnya ada luar biasa gitu ya. Ya dan juga kan bagaimana cara umat manusia yang menghadapi pandemi ini kan jadi bisa belajar dari bagaimana sejarah dulu umat Islam zaman Umar bin Khattab ya pernah terjadi pandemi pada saat itu dan ya untuk karantina gitu kan dan juga hadis Rasulullah juga kan memberikan poin-poin penting gitu dalam bagaimana kita menghadapi pandemi ini biar tidak gimana dok? Gimana Pak Taufik? Ya, putus-putus tadi, putus-putus. Oh, putus ya, apa? Jadi ya tadi sejarah kita juga berhadapan dengan pandemi ini banyak hal yang digali dari sejarah umat Islam dulu ya. Cuman memang sekarang bagaimana kita mengaplikasikan ajaran Islam ini yang untuk kesehatan ya itu di negara-negara Muslim ya mungkin ya tentang kesehatan yang masih rendah. Kan ketika kita tidak mengkonsumsi alkohol, kita tidak mengkonsumsi daging babi misalnya atau daging beberapa binatang-binatang yang apa namanya karnivor gitu ya. Nah mungkin ada kajian seputar itu dok? Ya kalau dalam konteks saat ini ya apa namanya di negara-negara Muslim ini kan juga kebanyakan environment yang berhubungan dengan pola satu penyakit masih juga banyak bermasalah ya Pak Taufik ya dari sisi pendidikan, dari sisi sosial ekonomi, kemudian yang berakibat kepada hygiene, kemudian pola kebersihan dan pola hidup bersih dan sehat itu juga masih jauh ya di kita dengan kondisi sebagian besar Muslim itu di bawah garis kemiskinan, mungkin di bawah di atas 80 juta, mungkin menyentuh 100 juta saat ini ya. Memang isu kesehatan ini menjadi ya linier dengan kondisi sosioekonomi. Bagaimana sosioekonomi, bagaimana kesehatan bisa diperhatikan ketika mereka untuk sekedar bisa hidup bersih. Masih banyak di Jawa Barat juga areal yang MCK itu masih belum ideal kan gitu. Sehingga jauh, makanya tadi yang teori Bloom yang tentang 40% dengan 30% perilaku individu dan lingkungan itu memegang 70% dalam keseluruhan penentu derajat kesehatan masyarakat. Berbeda dengan yang negara-negara yang katakan bukan Islam, yang ekonomi dan kesejahteraan indeks pembangunan manusianya sudah baik, mungkin karena faktor dua itu sudah baik, akhirnya juga dalil ada di kita, amal ada di mereka jadinya gitu, Pak Taufik. Gitu. Dalil ada di kita, amal ada di mereka. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan masih ada waktu sekitar 15 menit, 10-15 menit untuk berdiskusi dengan Pak Dokter ini. Mungkin ada keluhan-keluhan kait dengan apa namanya puasa ini dan kesehatan gitu ya. Silakan mungkin Mas Ruli Medianto. Silakan Mas Ruli, bisa open mic. Atau
atau siapa nih, Mas Eko Pujianto. Oh, ibu-ibu, silakan ibu-ibu, Bu Yuce, Bu Yayat. Pas dulu Pak Taufik. Oke, Saya oke. pas dulu. Oke, Ya, ya. bener aja. Baik. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan, halo, ini terkait juga dengan misalnya begini dok ya, ini pertanyaan sederhana aja. Kalau bagusnya kalau kita berbuka puasa itu kan kadang-kadang makan kurma gitu kan, kita makan dulu ya apa namanya takjil gitu ya. Ya. Kita sholat maghrib. Nah itu bagusnya tuh langsung habis sholat maghrib itu kita makan berat atau makan beratnya nanti setelah tarawih dok? Kalau dari konteks tadi ya, bahwa dalam saat kita berbuka itu sebetulnya cukup dengan yang tadi rutob atau air ya, makan besar itu setelah tarawih idealnya sebetulnya seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa ahli gizi atau faal yang mentolerir selama jumlahnya tidak berlebihan ya, setelah salat maghrib kita makan malam gitu dengan karbohidrat tadi 70%, protein dan ini sesuai dengan kebutuhan diperbolehkan juga. Iya. Pak, jadi kalau habis apa namanya tarawih nanti agak apa nggak kemalaman itu makan malam? Ya jam 8 ya, mungkin ya jam 8. 8 ya? Asal tarawihnya jangan terlalu sampai jam 9, jam setengah 10 ya, terlalu malam. Oke. Nah, kemudian pertanyaan praktis yang lain ini, Dok. Apa jadi kalau misalnya saya pernah baca dan juga kemudian saya praktekkan, kalau kita sahur gitu ya, sahur baiknya tidak minum kopi atau minum teh gitu ya, cukup air putih aja, benar, Dok? Betul. Ya sebetulnya kalau kopi ini kan ya kaitan dengan ke lambung, kemudian ke berbagai ya, teh juga sama ya, lebih baik air putih sebetulnya. Ya, jadi apa namanya mungkin kalau untuk berbuka nggak masalah ya. Minum Setelah makan boleh kalau setelah makan. Setelah makan ya, setelah Ya. makan. Oke. Jadi ada yang mengganjal diganjal terlebih dahulu ya. Ya. Banyak tamu. Silakan Bapak Ibu atau Mas Dan, mungkin ada yang mau bertanya. Mas Firman, silakan Mas Firman kalau mau ada yang mau ditanyakan. Saya nambah Pak Tobi kalau nggak ada. Pak Zena, silakan Pak Ya. Zena. Nah, saya pernah baca hadis gitu Pak Dokter, bahwa sebelum kita makan besar, makan malam atau makan malam mestinya, itu perlu diawali dengan buah, dengan asumsi bahwa di dalam buah itu banyak sekali enzim-enzim, terutama protease gitu ya. Ketika kita mengkonsumsi protein, itu gimana? Itu apakah ada? Saya lupa tuh hadisnya sahih atau enggak. Tapi yang jelas ada hadis yang mengatakan sebelum makan besar kita diminta untuk makan buah dulu gitu. Gimana dokter? Masih Pak Taufik? Kalau secara ilmu faal ya ada apa namanya? Ada betulnya. Jadi buah-buahan itu menginduksi beberapa enzim di lambung sehingga mengoptimalkan pencernaan selanjutnya, Pak. Tapi kalau untuk hadisnya saya malah belum pernah ini ya. Kalau hadis tentang saum tadi, rutob, tamar, sama air putih itu saya pernah baca. Tapi kalau untuk yang ini saya harus buka-buka lagi kalau hadis tentang itu. Ya. Tapi kalau secara faal betul. Jadi buah-buahan ini menginduksi beberapa enzim metabolit yang kemudian bisa menyempurnakan atau mempermudah pencernaan untuk karbohidrat yang masuk berikutnya. Ya. Masih dok. Ya, terima kasih Pak Zainal. Dan katanya juga lebih membuat ambang kenyang tercapai lebih cepat. Artinya orang tidak akan cenderung makan berlebih gitu dengan makan buah di awal itu. Ya. Sebetulnya kayak gini dok, kalau misalnya makan ya, itu porsi nasinya gitu, itu berapa gram atau berapa sendok ya yang sebetulnya cukup, tergantung orangnya, tergantung umur pasti ya. Tapi mungkin rata-rata orang dewasa itu dia tidak makan terlalu berlebihan, misalnya sepiring
apa ya? Berapa suap lah gitu ya si nasinya ini kira-kira idealnya Itu tuh ada takarannya sebetulnya. takarannya. Tapi kalau ngikutin takaran sesuai ahli gizi kayaknya Pak Taufik nggak akan bisa patuh tuh. Jadi Tidak bisa kenyang gitu ya. ya di panduannya itu kalau makan utama itu nasi sekitar 100 gram Pak Taufik. Protein 100 gram. hewani ya, protein hewani itu 50 gram, protein nabati 50 gram. Nah, sayurnya 2 kali lipat dari itu jadi sekitar 300 gram. Jadi yang lebih banyak tuh sayur sebetulnya. Kalau kita mau mengembalikan nih di bulan Ramadan ke kebiasaan itu ya idealnya begitu, nasi itu sedikit 100 gram, protein hewaninya 50 gram, protein nabati 50 gram. Ini gramnya tuh gram basah ya udah jadi nasi ya? Ya, sudah jadi saat sudah jadi. Oh, sudah jadi. Begitu harus saya timbang nih. Kalau itu kayaknya orang Indonesia dengan teori begitu nggak akan ada yang bisa patuh. Kalau prediksi saya. Kenyang gitu ya. Teoritis ilmu gizi yang pernah saya pelajari begitu kan di beberapa ini. Kalau betul-betul patuh, contoh patuh itu Dokter Gaga itu patuh sekali tuh, Dokter Pak Taufik. Beliau memang slim, jadinya indeks massa tubuhnya dari sejak kuliah segitu aja. Segitu aja. Ya 100 sampai 150 gram masih itu. Karena beliau ahli gizi klinik kan, jadi kalau kita kayaknya agak susah. Disiplin ya, disiplin. Dokter juga bisa nggak disiplin. Iya betul. Dok, satu lagi dok, boleh dok? Ya silakan. Ya. Ini mengenai makan buah-buahan antara sebelum dan sesudah. Yang baik yang mana dok? Karena ada yang menyatakan kalau habis makan lalu kemudian disambung dengan buah-buahan malah terjadi gasing dok. Betul, yang terbaik itu sebelum Pak. Sebetulnya ya, bukan. Jadi cuci mulut itu sebelum makan. Sebelum makan ya. Ya. Jangan sesudah makan besar baru pakai itu. Ya, betul. Terima kasih dok. Ya itu penting itu dok. Kalau sesudah makan cuci mulutnya kumur-kumur kayaknya Pak. Iya. Ya, minum aja yang banyak ya. Minum. Ya. Saya mungkin tadi ya memang setiap kali habis check up kesehatan itu selalu rekomendasi dokter ke saya itu perbanyak makan buah dan sayuran. Iya. Katanya ini porsinya masih kurang gitu ya. Jadi harus berusaha banyak menambah sayuran dan buah-buahan. Katanya kita mungkin orang biasa lah kita. Mungkin terlalu banyak gitu ya. Baik Pak Dokter, mungkin waktunya sudah menjelang ini. Sebelum diakhiri, Pak Dr. Iman mungkin ada pesan-pesan rangkuman akhir barangkali gitu ya kita take home tadi mungkin bisa. Ya, jadi mungkin diulang lagi Pak Taufik, Ramadan ini saat yang paling tepat menjiwai apa yang keutamaannya sudah jelas ya dari sisi pahala juga. Tapi dari aspek sisi praktis kesehatan tentu kita mereview ulang apa yang berlebihan di masa bulan Ramadan, kita biasakan untuk kembali kepada porsi yang sesuai dengan seharusnya, sehingga masuk bulan Syawal kita bisa kembali ke pola hidup yang lebih proporsional dari sisi pola makan, pola aktivitas fisik, pola istirahat, manajemen stres, dan tidak lupa ya mudah-mudahan memang pandemi ini tetap bisa kita jaga dengan cara ya tadi protokol kesehatan dan vaksinasi dikejar bagi lansia. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Irman Permana, jazakallah khairan katsirah atas ilmu dan pengalamannya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Pak Irman. Amin. Demikian juga pada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Irman bisa kita aplikasikan dalam keseharian, terutama di bulan Ramadan ini ya, sehingga kita mendapatkan jasmani dan rohani ya, fisik dan juga mental atau ruhiyah kita di bulan Ramadan ini. Jadi betul karena Islam ini ajaran yang jasmani dan rohani gitu yang menyatu. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kafarah maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima kasih, Pak. Ya, sampai-sampai. Mangga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.